Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Ida selaku masuk Alhamdulillah. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSMA Al-Quran Lauri Alhamdulillah. Yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan presentasikan tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang materi dakwah pada periode Madinah. Nah, penyebab Nabi Muhammad SAW dakwah hijrah ke Madinah yaitu ada 3. Yang pertama itu beliau ingin menyelamatkan diri dan umat Islam dari kejaran atau dari kejahatan kaum Quraisy. Nah, kemudian yang kedua beliau ingin mengadakan keamanan dan kebebasan bagi orang-orang muslim dan bagi Nabi Muhammad sendiri dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah beliau ingin memenuhi undangan Yasrib. Nah, yang dimana pada masa itu di Yasrib itu terdapat perselisihan antara dua suku. Nah, beliau telah mendapatkan 2 kali undangan, yaitu pada peristiwa Aqabah yang pertama dan peristiwa Aqabah yang kedua. Nah, rencana hijrah ke Madinah telah didengar oleh kafir Quraisy. Nah, kemudian kafir Quraisy ini mengumpulkan para suku-sukunya untuk mengepung dan membunuh Nabi Muhammad. Nah, kemudian pemuda-pemuda yang paling kuat di antara suku-suku Quraisy itu diutus untuk mengepung Nabi Muhammad, untuk mengepung rumah Nabi Muhammad. Nah, pada malam itu Nabi memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjang beliau. Sedangkan Nabi Muhammad ini akan pergi ke rumah Abu Bakar dan memberitahu Abu Bakar bahwa beliau ingin berhijrah ke Madinah. Dan ide beliau pun disambut oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menyiapkan 2 unta. Dan beliau dan Nabi Muhammad pun bersama Abu Bakar pergi ke Gua Sur. Nah, mereka berada di dalam Gua Sur selama 3 hari dan tidak ada yang mengetahui letak Gua Sur itu selain putra-putri Abu Bakar dan pembantu Abu Bakar. Nah, putra-putri Abu Bakar itu terdiri dari Abdullah, Aisyah dan Asma. Nah, Abdullah ini berlaku sebagai untuk memberikan informasi kepada Abu Bakar bahwa tentang kondisi keadaan yang sedang berada di Mekah. Nah, sedangkan pembantu Abu Bakar ini untuk menghilangkan jejak Abdullah yang selalu membawa kabar kepada Abu Bakar. Nah, sedangkan Asma yaitu adalah pemudi paling berjasa pada masa itu. Yaitu mengapa? Karena Asma ini membawa makanan untuk Abu Bakar pada saat beliau hamil. Nah, kemudian setelah 3 hari lamanya, hari keempat Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini akan melanjutkan perjalanan yang telah disiapkan 2 ekor unta oleh sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini melewati pantai Laut Merah yang konon katanya di pantai Laut Merah ini tidak pernah dilewati oleh seseorang pun. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar ini singgah sebentar di Kuba, kemudian melanjutkan perjalanannya pada tanggal 12 Rabiul Awal hingga akhirnya sampai di Madinah. Pada saat Nabi Muhammad dan Abu Bakar sampai di Madinah, beliau disambut dengan sangat gembira oleh penduduk Madinah dan beliau ditawarkan untuk istirahat di rumah para penduduk Madinah. Tetapi Nabi Muhammad berkata, sesungguhnya aku akan beristirahat apabila untaku berhenti pada suatu rumah. Nah, kemudian unta Nabi Muhammad ini berhenti di tanah milik Sahal dan Suhail. Nah, kemudian Nabi Muhammad pun istirahat di rumah milik Abu Ayyub Al-Ansari selama 7 bulan. Sedangkan tanah milik Sahal dan Suhail itu dibangun rumah Nabi Muhammad, yang dimana penduduk Madinah itu bergotong royong untuk membangunnya dan membangun masjid. Nah, pada saat Nabi Muhammad khutbah di masjid itu adalah yang Jumat pertama. Nah, Nabi Muhammad itu mengumumkan substansi, yaitu yang pertama tentang perikemanusiaan, tentang demokrasi, tentang persatuan Islam dan tentang persaudaraan Islam. Nah, kemudian strategi dakwah Nabi Muhammad pada saat di Madinah, yang pertama itu adalah membangun masjid. Nah, pada tanah
masjid ini dibangun di tanah miliknya Sahal dan Suhail. Nah, jadi masjid ini berfungsi sebagai tempat beribadah bagi orang-orang muslim dan sebagai simbol keislaman bagi orang-orang yang Islam. Nah, kemudian di masjid ini juga tempat berkumpul dan tempat bermusyawarah, tempat menimba ilmu dan masih banyak. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Kemudian yang ketiga yaitu mengadakan piagam Madinah terhadap orang-orang yang non muslim yang berada di Madinah. Nah, jadi piagam Madinah itu berisi bahwa orang-orang yang non muslim itu harus mengakui bahwa Nabi Muhammad ini adalah sebagai seperti petinggi di Madinah. Kemudian piagam Madinah juga berisi tentang bahwa setiap orang itu bebas untuk beragama dan masih banyak istilah lain. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad itu mengadakan pertahanan dan keamanan, yaitu Nabi Muhammad membuat militer yang berada di dalam kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad pula mengirim militer keluar kota untuk berjaga-jaga bahwa adanya pengintaian terhadap kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad juga melakukan hubungan terhadap dunia luar, yaitu mengirim surat-surat kepada raja-raja yang berada di Jazirah Arab, seperti Raja Hercules, Raja apalah itu dan lain-lain. Nah, oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.